Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas Sunan Kudus atas permintaan netizen untuk membahas Wali Songo gitu ya. Kanjeng Sunan Kudus asmo timuripun Raden Ja'far Shodiq. Jadi Sunan Kudus namanya adalah Raden Ja'far Shodiq. Garwa wonten ketiga, istrinya ada 3. Sunan Kudus ini istrinya ada 3. Siapa saja istri beliau? Yaitu Kanjeng Dewi Ragil, putranipun Kiai Hageng Kalipodang. Yang kedua adalah Dewi, ini nggak jelas bacanya anak daripada Hadipati Terung. Yang ketiga adalah anak daripada Hadipati Kanduruan. Anak-anak dari Sunan Kudus semuanya ada 8 dari ketiga istri ini. Yang pertama, yang paling tua adalah Nyai Ageng Pembayun. Beliau kemudian setelah dewasa menikah dengan Panembahan Jegung atau Jegang ya. Nah, yang kedua, anak yang kedua adalah Panembahan Palembang. Yang ketiga adalah Panembahan Kodi Dedalem ing Poncowati Demak, ya, rumahnya di Demak. Kemudian setelah berkeluarga lajeng pindah ing Kudus, kemudian pindah ke Kudus. Jadi Panembahan Kodi ini rumahnya ada di Demak, di Poncowati, kemudian beliau pindah ke Kudus. Nah, ketika pindah ke Kudus ini beliau menyandang anugerah gelar yaitu Panembahan Kudus. Anak yang keempat adalah Pangeran Mekaos. Ini nanti ke Madura banyak keturunannya, baik dari Panembahan Kodi, Panembahan Kaos banyak. Yang kelima adalah Pangeran Karmun ing Kumiring. Karmun ing Kumiring sami sumare ing Astono sawingkinging masjid wali ingkang kesebat ing Nginggil. Ya, anak yang keenam adalah Ratu Pekojo, atau kadang juga disebut Ratu Sakasar biasanya. Nah, beliau Ratu Pekojo ini nantinya ketika sudah dewasa dinikahi oleh Pangeran Selarong. Nah, anak yang ketujuh adalah Pangeran Projo Binabar. Nah, Binabar sami ugi sumari ing sewingkinging masjid wali ing Kudus. Anak yang terakhir yaitu Hadipati Sujoko sinari ing Krapyak Kudus. Beliau dimakamkan di daerah Krapyak Kudus. Nah, ini anak-anaknya. Kita ambil satu contoh keturunan dari Sunan Kudus dari jalur Panembahan Kudus ya. Jadi Panembahan Kudus ini anak daripada Sunan Kudus. Panembahan Kudus bin Sunan Kudus ini mempunyai 4 anak. Yang pertama adalah Pangeran Kudus. Yang kedua adalah Pangeran Demang. Beliau Pangeran Demang ini dimakamkan sumari ing Kediri, dimakamkan di Kediri. Anak yang keempat adalah Raden Ayu Panembahan. Beliau menikah dengan Panembahan Madura, anak daripada Raden Jaran Panoleh. Yang keempat adalah Raden Ayu Hurawan. Kerami pikantuk Panembahan Hurawan ing Madiun, ada di Hurawan di Madiun. Jadi kalau Anda pernah mendengar cerita Arya Kamandanu dan Mesin itu di Kurawan namanya, Kurawan ya, Kurawan di daerah Madiun. Nah, selanjutnya kita ambil salah satu contoh dari keturunan Pangeran Demang saja ya, yang di Kediri. Nah, Pangeran Demang di Kediri ini kan beliau anak daripada Panembahan Kudus,
Panembahan Kudus, anak dari Sunan Kudus. Nah, Pangeran Demak ini istrinya itu asal Wilasmoro ing Kediri, mempunyai anak 3. 1 Pangeran Memenang, yang kedua adalah Pangeran Rajungan, yang ketiga adalah Pangeran Kanduruan. Oke. Nah, kita ambil satu aja dari jalur Pangeran Kanduruan. Pangeran Kanduruan garwa saking Mojo Agung, peputra Pangeran Serengat. Pangeran Serengat ini adalah yang ada di peristiwa ini. Inggih punika ingkang anderek konduripun Sunan Mangkurat ing Kertosuro. Jadi beliau yang mengikuti ketika ada peristiwa peperangan itu di Kertosuro, yaitu Sinuhun. Ketika itu konflik dengan Pangeran. Nah, sebetulnya silsilah itu tidak boleh Kenapa silsilah Wali Songo ini sebetulnya jarang kemudian membuka karena memang ada keterlibatan konflik suksesi sehingga ketika ditakutkan, ketika anak cucunya kemudian tahu silsilahnya, ketika melihat ini keturunan dulu peperang dengan leluhur saya begitu, akhirnya timbul sesuatu yang tidak baik. Oleh sebab itu makanya kemudian sangat jarang, sehingga kadang kepaten obor. Jadi kepaten obor itu mereka biasanya justru keturunan orang-orang hebat, begitu ya. Hanya dengar ceritanya kamu masih keturunan ini, tetapi tidak diberitahu detailnya. Kenapa? Karena takut tidak kuat. Oleh sebab itu, yang boleh mengetahui silsilah itu ada syaratnya. Ketika dia sudah menjadi pribadi yang baik, bersih jiwanya, begitu ya, sholatnya sudah rajin dan dia sudah alim, terutama di kiai. Nah, kalau kiai ini boleh mengetahui silsilahnya dengan detail. Kenapa? Karena kiai ini kan tidak mungkin punya dendam gitu ya. Jadi hatinya sudah. Oleh sebab itu kiai ini bebas, bisa mengambil silsilah. Jadi kalau misalkan ada seorang tokoh yang tidak tahu silsilahnya, bisa saja beliau keturunan orang besar, tetapi karena ada suatu konflik tidak diceritakan. Tetapi begini, kenapa saya kita Fatihah dulu ya kepada Sunan Kudus. Jadi kenapa kita beritahu ini ya, karena memang di keturunannya sudah ada saling menikah, sehingga semuanya ini adalah leluhur bersama begitu ya, karena ya sama-sama mbahnya. Nah, kemudian kita ambil mana tadi ya, dari Pangeran Kanduruan ya. Beliau dari istri yang Mojo Agung punya anak, diantaranya Pangeran Serengat. Pangeran Serengat ini inggih punika ingkang anderek kunduripun Kertosuro nalika perang kelawan. Nah, Pangeran Serengat ini kederek ing Kudus, lajeng kesebut Pangeran Kudus I. Nah, kemudian Pangeran Kudus, sekarang kita ambil salah satu dari satu jalur saja. Pangeran Kudus ingkang garwa saking Terung, jadi istrinya banyak. Nah, ini kita ambil dari salah satu istrinya saja ya, yaitu dari Terung. Punya anak 2 yang istri Terung, yaitu 1 Mas Jiwo, atau beliau nami sepuh Raden Surodipuro Anggantosiromo asmo Pangeran Kudus II, sehingga beliau yang menjadi khalifah, menggantikan orang tuanya, sehingga beliau dianugerahi gelar Pangeran Kudus II. Dan yang adiknya adalah Mas Jawi, atau namanya Raden Hadipati Sumodipuro ing Pati, ada di Pati di daerah Jawa Tengah. Nah, kita ambil satu lagi ya, satu jalur saja, Sumodipuro saja. Raden Hadipati Sumodipuro ing Pati peputra 5 ya. Yang pertama Raden Ayu Joyo Sentiko, ada di Kudus. Yang kedua Raden Bagus Joko, kemudian beliau berganti nama menjadi Raden Hadipati Tirto Kusumo, ada di Kudus. Yang ketiga Raden Buwak
atau beliau berganti nama Raden Mertokusumo, kemudian berganti lagi nama Hadipati ing Pati menjadi Adipati di Pati. Beliau diangkat menjadi Adipati di Pati, menjadi Raden Hadipati Megatsari. Nah, beliau inilah yang dinamakan Raden Adipati Megatsari. Inggih punika ingkang Romo Ratu Kadipaten. Anak yang keempat yaitu Raden Ayu Cendono. Nah, ini Krami pikantuk Pangeran Cendono. Anak berapa tadi? Keempat ya. Yang kelima Raden Bagus Lembu, atau kemudian berganti nama anugerahnya Raden Todipuro. Beliau ayah daripada Raden Ayu Pandansari yang menjadi garwanipun Panembahan Purboyo. Jadi Raden Ayu Pandansari ini adalah adalah istri dari Panembahan Purboyo, yang kemudian garwa dalem ya permaisuri daripada Sinuwun Pakubuwono yang kedua. Nah, nanti Pakubuwono ini juga menurunkan ke Madura juga. Ya walaupun kiai kadang ada darah raja-raja juga. Dari yang anak yang kedua ya, jalurnya anak kedua yaitu Raden Bagus Durkola Raden Bagus Joto ya, atau yang bergelar Adipati Tirtokusumo yang di Kudus ya. Nah, beliau Raden Adipati Tirtokusumo yang ada di Kudus ini punya anak 6, yaitu anak pertama Kanjeng Ratu Kencono garwa ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Mangkurat. Nah, punya beliau adalah mertua daripada Sunan Mangkurat, kasebut Kanjeng Ratu Hageng. Jadi Mangkurat itu kan ada Mangkurat Agung atau Mangkurat 1, Mangkurat 2, Mangkurat 3, dan juga Pondok Pesantren Alisani membebaskan tanah sekarang 1.300 meter, dan sekarang kalau nggak salah sudah hampir 300-an meter gitu ya. Jadi nanti kalau sudah 1.300 meter terpenuhi ya berarti ditutup untuk pembebasan lahan tanah ini. Saya masukkan barcode-nya di situ, itu bisa dilihat siapa saja nama pewakaf tanah yang sekarang ikut mewakafkan tanah untuk pembebasan lahan di sekitar Pondok Pesantren Alisani. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanul jazak. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan keluasan rezekinya, dipermudah segala usahanya, dikabulkan segala hajatnya, amin Allahumma amin. Kalau misalkan berkenan bagaimana Pak? Ya 1 meternya 120.000. Kalau misalkan mau wakaf 1 meter ya 120.000. Kalau 2 meter 240, kalau 3 meter 360, kalau 10 meter 1.200.000. Lumayan besar. Ya silakan berapa meter kalau berkenan silakan. Tinggal scan, itu bisa kelihatan siapa saja yang telah mewakafkan tanahnya dan bisa terupdate begitu siapa sudah berapa gitu ya. Insya Allah nanti saya update terus kalau misalkan ada YouTube, karena ini berkaitan dengan uangnya orang banyak gitu ya, karena tanah yang dibeli semua di Alisani itu diwakafkan. Kalau mau ikut wakaf tanah bisa transfer ke rekening yayasan atau rekening pribadi saya ya. Saya tampilkan di layar itu, dan kalau misalkan nyumbang mohon dikonfirmasi ke saya, ke WA saya. Saya cantumkan di situ karena untuk mengeluarkan sertifikat piagam wakafnya. Jazakumullah ahsanal jazak.